Heraklius nggak ngira kalau nabi terakhir itu ternyata orang Arab. Ini lam akun adunnu annahu minkum. Ketika sudah mengaku sebagai nabi, hinaan dari kaum kafir Quraisy itu bukan karena kedustaan Muhammad, tapi karena nggak terima dengan ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan kalau mengikuti ajaran Muhammad berarti harus meninggalkan ajaran-ajaran dari leluhur mereka. Nah, itu yang tidak mereka terima. Kalau kepada manusia saja nggak mungkin berdusta, apalagi sampai mau mendustakan Allah. Itu maksudnya. Ada nggak sih orang-orang yang sudah masuk ke agamanya Muhammad, kemudian dia keluar lagi karena jengkel atau merasa tidak puas? Heraklius itu bilang, kalau apa yang kamu katakan tentang Muhammad itu benar, maka pasti dakwah yang diserukan oleh Muhammad akan sampai juga di tempat ini. Ini maksudnya. Fasayamliku maudhi'a qadamayyahatain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isi suratnya Rasulullah kepada Heraklius. Heraklius bertanya bagaimana nasabnya Nabi Muhammad. Kemudian apakah dakwah yang disampaikan oleh Muhammad itu pernah disampaikan oleh orang lain sebelumnya Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu melalui penerjemahnya. Kita teruskan percakapan itu. Faqala, kemudian berkata siapa Hercules ditarjumani kepada juru bicaranya, kepada penerjemahnya. Qul lahu, qul katakanlah oleh kamu wahai penerjemah, lahu kepada Abu Sufyan, bilang begini, sa'altuka an nasabihi, sa'altu telah bertanya siapa aku, ka kepada kamu wahai Abu Sufyan, an nasabihi tentang nasabnya Muhammad. Fadzakarta, kemudian mengatakan siapa kamu, annahu bahwasanya Muhammad, fikum di antara kalian, dalam masyarakat kalian, dzu nasabin orang yang terhormat gitu, bernasab mulia. Fakadzalika rusulu, maka demikian juga ar-rusulu, para nabi-nabi, para utusan, tub'asu, diutus siapa ar-rusul, fi nasabi qaumiha, dalam kemuliaan nasab kaumnya. Rasul-rasul juga begitu, pasti dipilih dari nasab mulia dari kalangan kaumnya, di kalangan kaumnya. Wasa'altuka, dan bertanya siapa aku ka kepada kamu, hal qala, hal apakah qala telah berkata, ahadun siapa seseorang, minkum dari kalangan kalian, hadzal qaula, pada perkataan ini. Saya sudah tanya juga kepada kamu wahai Abu Sufyan, apakah ada orang lain dari kalangan kalian itu yang mengaku-ngaku sebagai nabi sebagaimana disampaikan oleh Muhammad? Ada nggak yang mengaku nabi selain dia di antara kalian? Fadzakarta, kemudian mengatakan siapa engkau? Allah, tidak ada. Jadi nggak ada yang ngaku-ngaku nabi sebelum itu. Fakultu, maka aku berkata, lau kana ahadun qala hadzal qaula qablahu, lau kana, jika kana ada, ahadun siapa seseorang, qala telah berkata siapa ahad, hadzal qaula pada perkataan ini, qablahu sebelum Muhammad, lakultu maka niscaya berkata siapa aku, rajulun ya'tasi biqaulin, rajulun seseorang, ya'tasi meniru siapa rajul,
biqaulin dengan ucapan, kila yang dikatakan apa qaul qablahu sebelum Muhammad. Kalau umpamanya ada yang mengaku nabi sebelum Muhammad ini, maka saya akan mengatakan, ya Muhammad itu cuma mengaku-ngaku saja. Wasa'altuka, dan telah bertanya siapa aku kepada kamu. Hal kana min abaihi min malikin. Hal kana, apakah kana ada min abaihi dari orang tuanya Muhammad, min malikin seorang raja. Apakah Muhammad itu termasuk keturunan dari raja? Fadzakarta, maka mengatakan siapa kamu? Allah. Tidak. Qultu, maka berkata siapa aku? Falau kana min abaihi min malikin. Falau kana, maka jika kana ada min abaihi dari leluhur-leluhurnya, kakek buyutnya, min malikin seorang raja. Kalau memang Muhammad itu ada garis keturunan raja, qultu, maka berkata siapa aku? Rajulun yatlubu mulka abihi. Maka aku akan mengatakan bahwa Muhammad itu rajulun adalah seseorang yatlubu mulka abihi, yang hanya ingin menuntut nasab bapaknya sebagai raja. Cuman ingin diakui saja sebagai bangsawan. Hanya ingin mencari nasab mulianya saja sebagai keturunan raja. Hanya sampai ngaku-ngaku sebagai nabi. Tapi ternyata nggak ada jalur dari keturunan raja. Wasa'altuka, dan telah bertanya siapa aku kepada kamu. Hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla ayyakula ma qala. Sebelum Muhammad itu mengaku sebagai nabi, kalian itu pernah nggak mengatakan kalau Muhammad itu pendusta, kalau Muhammad itu telah melakukan kedustaan? Fadzakarta, maka mengatakan siapa kamu? Allah. Tidak. Kita tahu Nabi Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad langsung dipercaya, bukan saja oleh pengikutnya, tapi juga oleh kaum kafir Quraisy langsung percaya. Kalau Muhammad mengatakan pasti benar. Kecuali untuk urusan Nabi ini. Semua perkataan Muhammad itu diyakini benernya. Ini maksudnya. Ketika sudah mengaku sebagai Nabi, hinaan dari kaum kafir Quraisy itu bukan karena kedustaan Muhammad, tapi karena nggak terima dengan ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan kalau mengikuti ajaran Muhammad, berarti harus meninggalkan ajaran-ajaran dari leluhur mereka. Nah, itu yang tidak mereka terima. Faqad arifu, maka sungguh arifu, tahu siapa aku. Annahu lam yakun liyadarul kadiba, bahwasanya tidak mungkin Muhammad itu berdusta, gitu maksudnya. Alan nasi, atas manusia, atas orang-orang. Wa yakdziba, dan berdusta alallahi, atas Allah. Kalau kepada manusia saja nggak mungkin berdusta, apalagi sampai mau mendustakan Allah. Itu maksudnya. Wasa'altuka, dan telah bertanya siapa aku. Asrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum. Pengikutnya Muhammad itu mereka dari golongan strata sosial tinggi atau strata sosial rendahan. Fadzakarta, maka mengatakan siapa kamu. Anna du'afa'ahum, bahwasanya orang-orang yang berstatus rendahan, ittaba'u, telah mengikuti siapa du'afa,
pada Muhammad. Wahum atba'ur rusul, dan adapun mereka du'afaul qaum ini, atba'ur rusul adalah para pengikut Rasul-Rasul Allah. Jadi memang seperti itu. Kebanyakan pengikut dari utusan Allah itu adalah mereka yang berstatus sosial rendahan, kebanyakan, mayoritas. Wasa'altuka, dan telah bertanya siapa aku kepada kamu, wahai Abu Sufyan. Ayaziduna am yankusun. Ayaziduna, apakah bertambah? Apa pengikut-pengikut Muhammad? Am yankusun, atau berkurang pengikutnya? Sejak Muhammad itu berseru tentang kenabian dirinya dan membawa risalah dari Allah, kira-kira pengikutnya itu semakin lama semakin bertambah atau semakin berkurang? Fadzakarta, maka menyebutkan siapa kamu, annahum, bahwasanya pengikutnya Muhammad, yaziduna, terus bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatimma. Wa kadzalika, dan demikian jugalah amrul iman, tentang permasalahan keimanan, hatta yatimma, sampai yatimma sempurna. Wasa'altuka, dan telah bertanya siapa aku kepada kamu Abu Sufyan. Ayartaddu ahadun, ayartaddu, apakah yartaddu kembali, maksudnya murtad, ahadun, siapa seseorang di kalangan pengikutnya Muhammad, sakhtotan lidinihi, keluar atau murtad dari ajaran Muhammad, sakhtotan, karena marah, lidinihi, pada agama Muhammad, ba'da ayyadhula, setelah masuk siapa ahad, fihi, di dalam din, dalam agama yang dibawa oleh Muhammad. Abu Sufyan, ada nggak sih orang-orang yang sudah masuk ke agamanya Muhammad, kemudian dia keluar lagi karena jengkel atau merasa tidak puas, bahkan sampai marah dengan ajaran atau agama yang dibawa oleh Muhammad? Ada nggak? Ini maksudnya di zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup. Fadzakarta, maka mengatakan atau menyebut siapa kamu? Allah, tidak ada. Jadi di masa Rasulullah tidak ada satupun umat Islam yang kemudian kembali lagi kepada kekafirannya. Nggak ada di masa Rasulullah. Tidak ada istilah murtad di zaman Rasulullah. Orang yang murtad itu setelah Rasulullah tiada, baru muncul istilah itu. Wa kadzalikal iman, dan demikian juga keimanan, hina, ketika, tukhalitu, bercampur, basyasatuhu, apa kegembiraan atau kebahagiaan ahad, al-quluba, pada hati. Begitulah kondisi keimanan atau keyakinan. Kalau sudah menyentuh hati dan mendamaikan hati, timbul kebahagiaan, tidak mungkin akan jengkel kepada ajaran yang sudah diterimanya itu. Wasa'altuka, dan telah bertanya siapa aku kepada kamu Abu Sufyan, hal yaudiru, apakah Muhammad itu berlaku curang? Apakah Muhammad pernah berlaku curang? Fadzakarta Allah, kemudian mengatakan siapa kamu? Allah, tidak. Saya tanya apakah Muhammad itu pernah berlaku curang? Tidak. Tidak pernah melakukan kecurangan.
Wa kadzalika, dan demikian juga ar-rusulu, para utusan, la taqdiru, mereka semuanya tidak ada yang melakukan tipu daya atau kecurangan. Wasa'altuka bima ya'murukum. Wasa'altu, dan telah bertanya siapa aku kepada kamu wahai Abu Sufyan. Bima ya'murukum, apa yang diperintahkan oleh Muhammad kum, kepada kalian, apa yang diserukan oleh Muhammad. Fadzakarta, maka mengatakan siapa kamu, annahu, bahwasanya Muhammad, ya'muru, menyuruh siapa Muhammad, kum, kepada kalian, bisolati, untuk melakukan solat, wasidki, dan berkata jujur, wal afafi, dan saling memaafkan. Muhammad nyuruh apa ke kalian? Dan kalian jawab bahwa Muhammad menyuruh kita sholat, menyuruh kita untuk berkata jujur, tidak boleh dusta, serta menyuruh kita untuk saling memaafkan. Fa in kana ma taqulu haqqan, si Heraklius berkata lagi, kalau apa yang dikatakan kalian tentang Muhammad itu betul adanya, fasayamliku maudhi'a qadamayya hatain, fasayamliku, maka akan memiliki siapa Muhammad, maudhi'a qadamayya, di tempat kedua kaki saya ini, hatain, maka Muhammad akan menguasai atau memiliki tempat di mana kaki saya sekarang berdiri. Maksudnya itu bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah itu akan sampai ke tempat ini. Heraklius itu bilang, kalau apa yang kamu katakan tentang Muhammad itu benar, maka pasti dakwah yang diserukan oleh Muhammad akan sampai juga di tempat ini. Ini maksudnya, fasayamliku maudhi'a qadamayya hatain. Wa qad kuntu a'lamu, wa qad kuntu, dan sesungguh, dan ada siapa aku, a'lamu, tahu, artinya saya sudah tahu begitu, annahu, bahwasanya Nabi itu kharijun, akan datang gitu. Saya sudah mendengar itu dari ajaran kami. Lam akun adunnu annahu minkum. Nah ini, kalau ciri-ciri yang disebutkan tentang Nabi sebagaimana yang kamu sebutkan itu, saya sudah tahu, saya sudah dengar. Lam akun adunnu annahu minkum. Hanya saja saya tidak menyangka annahu, bahwasanya si Nabi itu minkum, dari golongan kalian. Saya nggak nyangka kalau Nabi akhir zaman itu dari bangsa kalian, orang Arab. Itu maksudnya. Heraklius nggak ngira kalau Nabi terakhir itu ternyata orang Arab. Ini lam akun adunnu annahu minkum. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilahi latajassamtu liqa'ahu. Falau anni, maka jika saja anni, sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui siapa aku, anni, bahwasanya aku, akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ahu, niscaya berusaha siapa aku, liqa'ahu, pada menemuinya. Artinya saya akan berusaha untuk bertemu dengan si Nabi itu. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamai. Walau kuntu, dan jika saja kuntu ada siapa aku, indahu, di sampingnya Nabi itu, laghasaltu an qadamai, niscaya aku akan membasuh kedua kakinya. Subhanallah. Kaisar Romawi yang ditakutin pada waktu itu. Islam pada waktu itu masih kecil sekali. Dulu itu antara Romawi dengan Persia, ini kekuatan besarnya ini. Kekuatan atau adidayanya dunia waktu itu, Romawi dengan Persia. Dan selalu berperang ini antara Romawi dengan Persia. Persia ini adalah mereka para penyembah
api, Majusi. Kalau Romawi ini mereka adalah termasuk ahli kitab dari kalangan Nasrani. Ketika terjadi perang antara Romawi dengan Persia, satu ketika Romawi kalah. Kalah, terjadi perang. Nah, Rasulullah itu ketika Romawi kalah juga bersedih. Karena Romawi ini adalah golongan ahli kitab. Ya, artinya sama-sama mempunyai Tuhan. Kalau ini musyrikin, penyembah api. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran ketika kekalahan Romawi bagaimana? Guli batir Rum. Bangsa Romawi kalah. Rasulullah sedih karena Romawi kalah. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran tentang pertikaian antara Romawi dengan Persia. Summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian da'a menyebut. Da'a itu meminta atau menyebut, mengatakan gitu. Bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan surat dari Rasulullah. Jadi Heraklius itu pernah menerima surat dari Nabi Muhammad. Alladzi ba'asa bihi Dihyah ila Adin Busra. Surat yang dibawa melalui Dihyah ila Adin Busra kepada pembesar atau petinggi Busra. Fadafa'ahu ila Herakla. Kemudian diserahkan kepada Heraklius ini. Faqara'a, kemudian membaca siapa Heraklius pada surat, faida fihi, faida, dan ternyata isinya surat itu, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdillahi wa Rasulihi ila Herakla adimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain, fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisin. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Sayang, min Muhammad, surat ini dari Muhammad Abdillah, seorang hamba Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, ila Herakla adimir Rum, teruntuk kepada Heraklius adimir Rum, raja Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, semoga kesejahteraan, ala man ittaba'a, atas orang ittaba'al huda, yang mengikuti hidayah. Amma ba'du, selanjutnya, fa inni, maka sesungguhnya aku, ad'uka, berseru, siapa aku kepada kamu, bidi'ayatil Islam, dengan seruan Islam, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, taslam, niscaya kamu selamat. Yu'ti, akan memberikan, kepada kamu, Allahu, siapa Allah, ajroka, pada ganjaran kamu, marrotain, 2 kali lipat. Ayo masuklah Islam, wahai Heraklius, maka kamu akan selamat dan Allah akan melipat gandakan ganjaran untuk kamu. Itu maksudnya. Fa in tawallaita, namun jika berpaling siapa kamu, fa inna 'alaika, maka sesungguhnya atas kamu, ismal arisiyin, akan menanggung dosanya bangsa kamu atau dosa dari rakyat kamu, kalangan Romawi. Arisiyin itu bangsa Romawi, rakyat-rakyat Romawi. Fa inna 'alaika ismal arisiyin. Kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah,
Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa'in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Jadi kisah bagaimana pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius Raja Romawi, sampai Raja Romawi menyebut pernah dikirimin surat oleh Muhammad, ini loh isi suratnya begini ternyata. Ini semuanya menjadi rentetan sekaligus asbabun nuzul dari ayat ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.